Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang peralatan anestesi, yaitu untuk memenuhi mata kuliah asuhan keperawatan pre, intra, dan pos. Baik, untuk persiapan alat anestesi itu sendiri yaitu dengan statics. Perkenalkan, nama saya Rizky Hakim dengan NIM 1911604116. Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi, Universitas Aisyah, Yogyakarta. Baik, untuk persiapan pra-anestesi meliputi persiapan pasien di ruangan, persiapan alat dan obat-obatan, persiapan pasien di ruang operasi. Selanjutnya macam-macam alat anestesi, yaitu statics. Yang pertama yaitu stetoskop dan laryngoskop. Yang kedua tube, yaitu ETT dan LMA. Yang selanjutnya adalah A. Airway, Mayo atau OPA, NPA atau sungkup atau face mask. Yang selanjutnya adalah tape atau plaster. Yang selanjutnya introducer atau stilet dan Magill force. Yang selanjutnya adalah konektor dan S suction. Baik, untuk selanjutnya adalah stetoskop. Stetoskop dari bahasa Yunani yaitu stetos, dada, dan skopen, artinya memeriksa, yaitu sebuah alat medis akustik untuk memeriksa suara dalam tubuh. Dia banyak digunakan untuk mendengar suara jantung dan pernafasan. Meskipun dia juga digunakan untuk mendengar intestin dan aliran darah dalam arteri dan vein atau vena. Yang selanjutnya adalah laryngoskop. Laryngoskop adalah alat yang digunakan untuk melihat laring secara langsung supaya kita dapat memasukkan pipa trakea dengan baik dan benar. Secara garis besar dikenal dua macam laryngoskop, terdiri atas blade atau bilah dan handle atau gagang. Pilih blade yang nomor 3 untuk pasien dewasa dengan ukuran sedang. Bila lebih besar pakai ukuran 4. Untuk anak gunakan ukuran nomor 2. Untuk bayi pilih nomor 1. Jangan lupa untuk memeriksa lampunya apakah nyala cukup terang. Memegang laryngoskop selalu dengan tangan kiri. Posisi tangan yang betul adalah memegang pada handle, bukan pada pertemuan blade dan handle. Baik, untuk selanjutnya adalah pipa endotracheal tube. Pipa endotrakea terbuat dari material silikon PVC atau polyvinyl chloride yang bebas lateks, dilengkapi dengan 15 mm konektor standar. Pada tabung didapatkan ukuran dengan jarak setiap 1 cm untuk memastikan kedalaman pipa. Pemasangan alat endotracheal tube adalah untuk memasukkan pipa jalan nafas buatan ke dalam trakea melalui mulut. Fungsinya untuk membebaskan jalan nafas dan pemberian pernafasan mekanis dengan ventilator. Yang selanjutnya adalah LMA atau Laryngeal Mask Airway. LMA adalah sebuah alat untuk mempertahankan jalan nafas paten tanpa intubasi trakea, yang terdiri dari tabung terhubung ke cuff oval yang berfungsi untuk mengunci laring. LMA merupakan alat jalan nafas yang baik pada banyak keadaan, termasuk di kamar operasi, departemen gawat darurat, dan perawatan di luar rumah sakit, karena alat mudah digunakan dan cepat ditempatkan, bahkan untuk pekerja yang tidak berpengalaman. Bentuk LMA seperti endotracheal tube yang besar pada ujung proksimal dan yang terhubung dengan masker pada ujung distal. Alat tersebut dibuat agar dapat ditempati pada hipofaring pasien dan melindungi struktur supraglotik. Dengan demikian memungkinkan isolasi relatif di trakea. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam LMA. Macam-macam LMA itu ada 4. Yang pertama adalah LMA klasik,
yang kedua LMA phase stress, yang ketiga LMA poseal, dan yang keempat adalah LMA fleksibel. Untuk LMA klasik merupakan suatu peralatan yang digunakan pada airway management yang dapat digunakan ulang dan digunakan sebagai alternatif baik itu untuk ventilasi face mask maupun intubasi endotrakeal. Baik, untuk yang kedua adalah LMA phase stress. LMA phase stress terdiri dari satu tube stainless steel yang melengkung, diameter internal 13 mm, yang dilapisi dengan silikon, konektor 15 mm, handle, cuff, dan suatu batang pengangkat epiglottis. Perbedaan utama pada LMA klasik dan LMA phase stress yaitu pada tube baja, handle, dan batang pengangkat epiglotik. Baik, untuk yang ketiga adalah LMA poseal. LMA poseal mempunyai dua gambaran desain yang menawarkan keuntungan lebih dibandingkan LMA standar selama melakukan ventilasi tekanan positif. Untuk yang pertama, tekanan sel jalan nafas yang lebih baik yang berhubungan dengan rendahnya tekanan pada mukosa. Yang kedua, LMA poseal, terdapat pemisahan antara saluran pernafasan dengan saluran gastrointestinal. Baik, untuk yang keempat adalah LMA fleksibel. Bentuk dan ukuran maksnya hampir menyerupai klasik LMA. Dengan airway tube terdapat gulungan kawat yang menyebabkan fleksibilitasnya meningkat yang memungkinkan posisi proksimal menjauhi lapang bedah tanpa menyebabkan pergeseran mas. Berguna untuk pembedahan kepala dan leher, maksilofacial, dan THT. Untuk selanjutnya adalah oropharyngeal tube. Oropharyngeal tube ada yang menyebutnya sebagai oropharyngeal airway dan ada yang juga menyebutnya myotube. Memasang oropharyngeal tube adalah suatu tindakan pemenuhan kebutuhan oksigen dengan membebaskan jalan nafas melalui pemasangan oropharyngeal tube melalui rongga mulut ke dalam paring. Tujuan pemasangan oropharyngeal tube untuk membebaskan jalan nafas, mencegah lidah jatuh atau melekat pada dinding posterior paring, memudahkan penghisapan lendir. Untuk ukuran oropharyngeal itu sendiri, untuk kode 00 untuk bayi atau prematur, kode 0 untuk bayi, nomor 1 untuk anak usia 1-3 tahun, nomor 2 untuk anak usia 3-8 tahun, nomor 3 untuk usia 8 tahun, nomor 4 dan 5 untuk dewasa. Baik, untuk selanjutnya adalah ambu bag. Merupakan alat bantu pernafasan yang terdiri dari bag yang berfungsi untuk memompa oksigen, udara bebas, valve atau pipa berkatup, dan masker yang menutupi mulut dan hidung. Ambu bag ini biasanya digunakan untuk memberikan tekanan pada sistem pernafasan pasien yang henti nafas atau nafasnya tidak adekuat. Tujuannya adalah untuk memperbaiki fungsi ventilasi dengan cara memberikan pernafasan buatan untuk menjamin adanya oksigen, serta untuk menjamin pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di paru-paru secara normal. Baik, untuk yang selanjutnya adalah tap atau plester. Tap atau plester berfungsi untuk memfiksasi pipa trakea setelah tindakan intubasi agar tidak terdorong atau tercabut. Baik, untuk selanjutnya adalah stilet dan Magill force. Untuk stilet itu sendiri digunakan untuk mengatur kelengkungan pipa endotrakeal sebagai alat bantu saat insersi pipa. Untuk Magill force itu sendiri digunakan untuk memanipulasi pipa endotrakeal, nasal atau pipa nasogastrik melalui orofaring. Baik, untuk selanjutnya yaitu konektor, yaitu hubungan antara mesin respirasi atau anestesi dengan sungkup muka serta penghubung-penghubung yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya adalah suction. Suctioning atau penghisapan merupakan tindakan untuk mempertahankan jalan nafas sehingga memungkinkan terjadinya proses pertukaran gas yang adekuat dengan cara mengeluarkan sekret pada klien
yang tidak mampu mengeluarkannya sendiri. Suction adalah suatu tindakan untuk membersihkan jalan nafas dengan memakai kateter penghisap melalui nasotracheal tube (NTT), orotracheal tube atau OTT, tracheostomy atau TT pada saluran pernafasan bagian atas, bertujuan untuk membebaskan jalan nafas, mengurangi retensi sputum, merangsang batuk, mencegah terjadinya infeksi paru. Prosedur ini dikontraindikasikan pada klien yang mengalami kelainan yang dapat menimbulkan spasme laring, terutama sebagai akibat penghisapan melalui trakea, gangguan perdarahan, edema laring, varises esofagus, perdarahan gester, infark miokard. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengenalan persiapan alat anestesi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.